Baik, saja satu. Apakah Anissa Siva ada di sini? Ada. Oke, guys, silakan Anissa Siva. Oke, aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan nggak? Masih belum sih. Rehan? Udah, tidak. Harus Udah. kelihatan. Oke, aku izin mulai. Sebelumnya, kenalin dulu aku Anissa Syifa. Jadi di sini aku bukan mau ngajarin kalian ya, kita mau saling sharing aja. Jadi kalau misalnya aku salah, nanti benerin aja. Dan kalau mau motong juga langsung aja dipotong ya kalau mau nambah-nambahin. Oke, aku mulai. Yang pertama, soal pertama ini ada Rama berumur 20 tahun dengan tinggi badan 165. Berat badannya 80 kilo termasuk ke dalam. Nah, ini di PPT Dokter Rita bisa di IMT menghitung indeks massa tubuh. Jadi kan rumusnya tuh dia ada berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter dikuadratin kan. Nah, kalau udah aku hitung itu tuh termasuk dalam obesitas tipe 1. Nanti itu ada tabelnya di PPT Dokter Rita ya. Terus yang kedua, suara aku jelas nggak? Kedengaran? Jelas. Jelas kan? Terus yang kedua, ini ada gangguan keseimbangan asam basa yang ditandai dengan penurunan kadar ion HCO3 dan penurunan tekanan parsial CO2 dalam arteri. Nah, kalau di sini aku highlight-nya tuh di penurunan ion HCO3 atau bikarbonat sama penurunan CO2. Nah, itu tuh pasti kalau penurunan itu pasti asidosis. Terus kalau cara aku tuh kalau misalnya tentang bikarbonat itu tuh pasti metabolik. Jadi, kalau udah penurunan terus dia HCO3 atau bikarbonat pasti asidosis metabolik. Nah, sedangkan kalau misalnya asidosis respiratorik itu tuh pasti berkaitannya dengan pH. Jadi, kalau asidosis kan penurunan. Jadi, respirator itu berkaitan dengan pH. Dia itu penurunan pH yang nanti itu dia tuh bakal jadi asam karena peningkatan CO2. Terus kalau misalnya alkalosis metabolik, dia tuh peningkatan HCO3 dalam arteri. Kalau alkalosis tuh, kalau aku ingatnya itu tuh pasti peningkatan. Terus kalau yang dia ada alkalosis respiratorik, dia tuh peningkatan pH yang bakal nanti itu jadi basa karena penurunan CO2. Terus kalau asidosis limfatik itu nggak ada sih dalam PPT. Terus yang ketiga, ada otot-otot dinding toraks. Ini nih, aku lihatnya dari PPT Anato Ranger lebih lengkap. Jadi, kalau dinding toraks tuh dia, kalau jawabannya ini ada B, intercostal internus, subcostalis, sama transversus thoracis. Nah, di sini ada keterangannya, kalau intercostal dia kan ada externa, interna, intima, atau innermost. Terus ada subcostalis, sama ada transversus thoracis. Terus yang keempat, defisiensi vitamin A menyebabkan, ini jawabannya ada B, hyperkeratosis follicularis. Ini dari PPT Dokter Rita kalau nggak salah. Aku kecepatan atau enggak ya? Sorry. Yang Nabila, apa kecepatan? Ini si Palo, guys. Enggak. Sedang kok. Enggak kan? Aman. Oke, kalau kecepatan bilang aja ya. Terus aku lanjut, nomor 5. Pemeriksaan sampel air liur untuk mengukur kandungan. Nah, ini di PPT Dokter Rita. Itu tuh tentang ada di sini tuh yang pertama tuh dia tuh jawabannya zinc. Jadi kalau saliva itu tuh dia mengandung protein, zinc sama IgA. Sedangkan kalau yang Fe ini dia di hati. Terus kalau selenium nggak tahu. Kalau vitamin B sama vitamin C itu tuh di air kemih. Terus kalau nomor 6, proses respirasi yakni ventilasi, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Terjadinya proses perubahan tekanan dan aliran udara serta volume alveolus merupakan proses respiratori. Nah, highlight-nya itu tuh ada di perubahan tekanan, aliran darah, serta volume alveolus. Itu jawabannya ada ventilasi. Ini ada keterangannya, aku ngambil dari jawaban yang di MCQ. Jadi kalau ventilasi dia pokoknya dia perubahan tekanan dan aliran udara. Sedangkan kalau yang respirasi internal dia tuh tentang reaksi metabolik intrasel yang dia tuh pakai O2 dan menghasilkan CO2.
Terus kalau respirasi eksternal dia tuh pemindahan O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel. Terus kalau yang respiratory equation atau RQ dia tuh rasio CO2 yang dihasilkan terhadap O2 yang dikonsumsi. Terus kalau yang misalnya inspirasi dia proses pemasukan udara. Terus yang nomor 7, angka kecukupan gizi dapat dijadikan ukuran untuk menilai penilaian rata-rata zat gizi seseorang. Nilai-nilai gizi yang ditentukan oleh usia, berat badan, sama aktivitas fisik. Ini ada di PPT Dr. Rita kalau nggak salah. Terus ini nomor 8, seorang anak berumur 3 tahun dengan lingkar lengan 15 cm termasuk ke dalam. Nah, ini aku lihat dari PPT Dr. Rehana atau Dr. Rita. Nah, kalau berdasarkan tabel ini kayaknya dia yang normal, soalnya kalau misalnya 15 cm dalam milimeter kan dia 150 milimeter. Terus dia umurnya 3 tahun, berarti kan 36 bulan. Berarti termasuk ke sini kan, berarti dia normal nutritional status gitu. Terus kalau yang ini, makanya itu Dr. Steve Plato membuat penemuan obat baru untuk penyakit stroke. Lalu dokter tersebut melakukan percobaan terhadap pasien-pasien dengan membagi 2 jenis pasien. Yang pertama diberi obat baru, yang kedua diberi kandungan tepung yang tidak terdapat obat di kandungannya. Namun dokter tersebut tidak memberitahu bahwa terhadap penelitian tersebut etika apa yang dilanggar. Ini ada di PPT Dr. Nindya. Yaitu jawabannya itu konsen. Jadi kalau konsen tuh penelitian ilmiah tuh harus boleh dilakuin tuh kalau misalnya udah ada persetujuan dari orang yang bakal diteliti kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di kasus ini kan dokternya tuh nggak ngasih tahu ke orang yang diteliti. Jadi dia tuh ngelanggar etika dari konsen tersebut. Kalau misalnya equality dia tuh hak berbagai kelompok orang untuk memiliki posisi sosial yang sama dan menerima perlakuan yang sama. Nomor 10, pada pulmus sinistra bagian yang ditunjuk A, B, C. Kalau A pasti ada di lobus superior. Terus kalau ini visura oblik karena dia di pulmus sinistra. Terus kalau yang ini dia lobus inferior. Bedanya kalau lobus dextra kan dia ada visura oblik sama visura horizontal. Terus bagiannya juga dia ada lobus superior, media, sama ada inferior kan. Sedangkan kalau ini yang lobus, ini yang pulmus sinistra. Terus yang nomor 11, jumlah udara yang dihirup oleh seseorang mulai pada tingkat respirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlah maksimum. Di sini highlight-nya itu tuh dihirup oleh seseorang mengembangkan paru-parunya sampai jumlah maksimum. Berarti kalau dihirup kan dia inspirasi. Nih, berarti jawabannya dia ada TV sama IRV. TV itu tidal volume, IRV inspirasi, respiratory apa gitu. Nah, pokoknya kalau TV dia tuh jumlahnya itu 500, sedangkan kalau misalnya IRV jumlahnya itu 3000, makanya jumlah di sini 3500. Ada yang lainnya, kalau misalnya ERV ditambah RV, ERV itu yang ekspirasi, RV yang residu. Nah, itu tuh jumlah udara yang tersisa yang di dalam paru pada saat akhir ekspirasi normal. Jadi itu misalnya kita udah ekspirasi nih, nah itu tuh masih ada sisa di paru. Nah, itu namanya itu kapasitas sisa fungsional. Terus yang ketiga ada kapasitas vital, dia tuh dari IRV, inspirasi, tidal volume, sama ekspirasi. Jumlahnya ada 4.600. Nah, itu tuh jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah ia mengisinya sampai batas maksimum dan mengeluarkannya sebanyak-banyaknya. Terus ada kapasitas total paru-paru. Nah, ini nih dia tuh jumlah semuanya dari TV, IRV, ERV maupun RV. Jumlahnya ada 5.800. Ini aku ambil dari PPT Dr. Huntari kalau nggak salah. Nah, kalau kapasitas total paru itu volume maksimum pengembangan paru-paru dengan usaha inspirasi yang sebesar-besarnya. Lanjut nomor 12, ini kayaknya nggak ada di pilihan nggak sih? Atau aku yang salah? Itu memang kembali biasanya yang ditunjuk. Emang ya kan. Nah, kalau dia tuh soalnya nomor 1 dan 17. Kalau 1 ini sinus sphenoidalis.
Terus kalau nomor 17 ini sinus frontalis. Kalau yang ini kayaknya itu concha nasalis superior, ini yang media, ini yang inferior. Jadi ini kan rada sama. Jadi kalau dilihat dari sini ini masih urutan concha yang ini. Sedangkan ini baru sinus sphenoidalisnya. Lanjut nomor 13. Metode penilaian asupan makanan kualitatif adalah jawabannya food frequency questionnaire. Jadi kalau misal metode penilaian asupan makanan itu ada dua. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Kita bahas yang kuantitatif terlebih dahulu. Kalau kuantitatif dia itu ada food recall 24 jam. Jadi itu tuh bakal nanya-nanya nih sehari sebelumnya dia makan apa aja yang kayak gitu-gitu. Terus ada food record, dia tuh dengan mencatat nggak sih? Terus kalau yang wait for record itu tuh yang dia yang nimbang-nimbang makanan. Terus ada yang kualitatif. Kalau kualitatif dia ada yang dietary history sama ada food frequency questionnaire. Terus lanjut nomor 14. Iritasi intens yang berkepanjangan pada epitel dapat menyebabkan transformasi menjadi epitel. Ini ada di PPT dokter virus yang histologi respirasi di bagian trakea kayaknya. Jadi jawabannya ada sel squamosa selapis. Jadi kan sel squamosa kalau yang trakea itu tuh kan dia selnya itu sel epitel pernafasan kan. Nah, jadi kalau misalnya dia tuh iritasi yang terus-menerus, dia bakal berubah jadi sel squamosa selapis. Terus lanjut nomor 15. Sel epitel berbentuk pipi dan membentuk sebagian besar 95% permukaan dinding alveolus adalah jawabannya yang A, sel alveolus atau pneumosit tipe 1. Nah, jadi kalau di alveolus itu ada dua tipe, sel pneumosit tipe 1 sama pneumosit tipe 2. Pneumosit tipe 1 tuh yang pipih, terus dia tuh banyak di pinggir-pinggirnya tuh. Nah, sedangkan kalau yang pneumosit tipe 2 dia tuh yang bulat-bulat gitu. Nah, dia tuh jarang, nggak jarang sih, maksudnya dia biasanya tuh ada itu di ujung-ujung kayak gitu, di sudut-sudut, dan juga kadang ada beberapa yang berkelompok tapi sedikit. Terus lanjut nomor 16. Volume volume yang tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal ada. Ini jumlahnya kan, jumlahnya itu berarti dia ada 2.300. Dia termasuk yang ke ERV sama RV yang penjelasannya tadi di atas. Sedangkan kalau yang kalau kemarin kalau nggak salah itu tuh banyak yang kayak bingung antara 2.300 atau 1.100. Nah, penjelasannya tadi ada yang di atas, dia pokoknya kalau yang tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal, itu tuh dia yang ERV dan RV, kapasitas sisa fungsional. Sedangkan kalau yang 3.500 itu yang kapasitas inspirasi atau yang tidal volume ditambah inspirasi. Terus kalau yang 500 itu yang tidal volume. Terus kalau yang 1.200 itu ada residu volume atau sisa. Sama kalau yang 1.100 itu yang ERV atau yang cadangan ekspirasi. Lanjut, nomor 17. Tuan Z mempunyai anak yang terkena gagal ginjal lalu sedang mencari pendonor tapi tidak menemukannya. Lalu ada Nyonya C yang bekerja di rumah Tuan Z. Tuan Z menyuruh Nyonya C mendonorkan ginjalnya ke anak Tuan Z, tapi Nyonya C tidak mau melakukannya. Lalu Tuan Z mengancam akan memecatnya jika tidak mau mendonorkan ginjal untuk anaknya. Prinsip etika yang dilanggar. Ini nih yang non-discrimination nggak? Boleh bantu nggak? Itu sih kalau kami sih bingung juga. Tapi kalau beberapa dari itu dia mikir jawabannya do no harm. Do not harm. Halo Prana. Kalau yang lain gimana? Prana tidur ya Prana? Aku kurang tahu sih jawaban ini. Nah, aku juga ragu sih jawabannya mana yang benar. Jawab Prana kemarin apa sih Pak? Kalau aku kemarin aku jawabnya non discrimination.
Terus ada kemarin waktu ngumpul juga kan ada juga yang jawabnya itu non-stigmatization. Jadi belum tahu ya, belum pasti jawaban nomor 17. Jadi agak ambigu sih. Oke, lanjut aja. Wah, ini ada kasusnya. Jadi kalau inti itu mengikuti persetujuan pasien itu tuh otonomi. Otonomi itu pasien tuh berhak menentukan pilihannya sendiri kayak gitu dan dokter ya harus ngikutinnya kayak gitu. Ini di PPT Dokter Nindya. Terus nomor 19, lemak visceral dapat diukur dengan, nah kalau kemarin ini aku tuh jawabnya tuh lipatan kulit dalam, tapi setelah aku baca lagi di PPT Dokter Rehana, kalau misalnya ada lemak visceral itu tuh lingkar pinggang. Jadi jawabannya tuh kayaknya lingkar pinggang sih. Soalnya kalau di soal-soal MCQ tahun sebelumnya yang ada jawabannya tuh tentang lipatan kulit, itu tuh dia soalnya tuh cuman tentang lemak dalam kayak gitu. Tulisannya tuh soalnya apa, terus nanti lemak dalam bukan lemak visceral kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau di PPT Dokter Rayhana ini lemak visceral tuh dia lingkar pinggang. Lanjut nomor 20, untuk mencapai status gizi optimal, maka antara asupan dan kebutuhan zat gizi harus seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi antara lain, jawabannya E, kehamilan, pubertas, sama infeksi. Ini aku dapat catatannya dari cutting. Jadi kalau misalnya dia itu ada dua, ada faktor kebutuhan sama faktor asupan. Jadi kalau misalnya kebutuhan, dia tuh ada pubertas atau pertumbuhan, ini di PPT Dokter Rita, ya, di Dokter Rita ya. Nah, kalau yang faktor kebutuhan, dia pertama ada pubertas atau pertumbuhan, terus ada kehamilan, infeksi, tekanan psikologis, sama penyakit, misalnya ada demam. Terus kalau misalnya ada faktor asupan, dia ada penyakit, sosial ekonomi, kebiasaan, emosi, sama budaya. Lanjut nomor 21, tulang rawan, ligamen anular, dan otot trakea. Tulang rawan, ligamen anular, dan otot trakea membentuk kerangka trakea yang kadang-kadang disebut sebagai, ini ada di PPT Dokter Virus, yang A, ada di jawabannya ada tunica fibromuskulocartilaginea. Lanjut nomor 22. Pernyataan yang benar tentang sistem buffer pada keseimbangan asam dan basa. Nah, kalau asam dan basa berarti kalau asam dia tuh yang mendonorkan, sedangkan kalau yang basa dia yang menerima. Mudahnya kalau asam tuh dia yang berkurang, hanya kalau basa dia yang bertambah, hanya. Terus kalau di sini jawabannya tuh sistem buffer protein digunakan untuk menyeimbangkan pH di ekstrasel dan intrasel. Nah, di sini kalau misalnya yang A, basa sebagai pendonor jika asam mau menerima itu kebalik ya. Jadi harusnya basa tuh penerima, asam yang pendonor. Terus yang C, sistem buffer hemoglobin untuk menyeimbangkan pH di ekstrasel itu salah karena kalau hemoglobin itu tuh di intrasel, bisa dilihat dari sini. Hemoglobin itu tuh dia di intrasel nih, sistem buffer, intrasel. Jadi sistem buffer dia tuh ada 3, intrasel, ekstrasel, atau di antara keduanya. Nah yang pertama kalau intrasel dia tuh ada sistem buffer fosfat dan juga sistem buffer hemoglobin. Nah dia tuh hanya di dalam sel darah merah. Terus kalau yang ekstrasel dia tuh ada sistem buffer karbonat, bikarbonat, dan sistem buffer plasma protein. Terus kalau yang di antara keduanya bisa intrasel, bisa ekstrasel, itu ada sistem buffer protein sama sistem buffer asam amino, semua jenis protein. Jadi kalau yang yang bisa keduanya dia tuh yang protein, kecuali protein plasma, yang kalau protein plasma itu dia di ekstrasel. Dengan kalau semua protein itu tuh dia di antara bisa intrasel, bisa ekstrasel. Terus lanjut nomor 23, kartilago ABC. Yang ini tiroidea, terus ini krikoidea, yang ini kartilago trakea. Ini ada oshioid yang kuning, yang ini ada epiglotis. Ini ada membran tiroidea. Ini ligamen kayaknya. Ini ada foramen membran tiroidea.
Lanjut nomor 24 nih, kontraksi otot diafragma mengakibatkan, ini kemarin pilihannya apa ya? Nomor 24 ya. Itu kami lupa sih. Anissa. Pokoknya 24 kalau ya. kontraksi diafragma tuh dia inspirasi kan? Pernah Iya, Iya iya kan? betul. Hmm. Sering Jadi kayak lanjut. Jadi kalau yang kontraksi otot diafragma mengakibatkan dia tuh pokoknya dia termasuk dari otot-otot untuk inspirasi. Pastinya kalau otot untuk inspirasi tuh dia pasti untuk memasukkan udara kan. Pasti dia bakal ngebuat rongga toraks itu pasti untuk lebih besar. Terus dia juga ngangkat koste nggak sih kayaknya? Karena dia bakal ngebuat rongga toraks tuh pokoknya intinya tuh ngebuat rongga toraks tuh makin besar supaya udara tuh bisa masuk kayak gitu. Nomor 25 pada dinding toraks bagian cervical vertebrae berbatasan langsung dengan ini pilihannya apa? Langsung ini ya jawabannya. Apa dua Bapak? 25. 25 itu sama sih, enggak lupa semua ABC-nya kan. Aku lupa sih apa pilihannya. Bagian toraks bagian cervical vertebrae. Farana kayak mana tahu nggak? Tapi emang agak sih jawabannya. Iya, pilihan lainnya paling apertura trachea inferior, terus Atau mungkin iya, Berarti karena cervical berarti dia yang superior kan berbatasannya gitu. ya. Bisa dilihat dia dari pilihannya aja nanti kalau misalnya ada soal itu ya. Yang terjadi selama inspirasi nomor 26, A jawabannya tekanan alveolar di bawah tekanan atmosfer. Jadi kalau misalnya untuk inspirasi dia tuh prinsipnya tuh siapa yang mau masuk dia pasti yang lebih besar kayak gitu. Jadi kan ini dia mau masuk inspirasi berarti otomatis tekanan atmosfer lah yang pasti dia lebih besar karena tekanan atmosfer kan dia dari luar nih mau masuk. Jadi dia harus lebih besar supaya dia bisa masuk. Sedangkan kalau misalnya untuk ekspirasi pastinya tekanan alveolar yang lebih besar ketimbang si tekanan atmosfer supaya dia bisa keluar kayak gitu. Ibarat pintu gitu, misalnya kalau yang supaya dia masuk kan dia harus ngedorong, berarti otomatis dia harus lebih kuat daripada yang nahan kayak gitu. Nomor 27, otot-otot pernafasan berfungsi untuk ini maksudnya gimana? Sorry. Itu Otot pernafasan apa nih? Kemarin soalnya gimana sih? Aku lupa. Rehan, Tanah, Nicholas. Tolong bantu. Kalau seingat aku soalnya itu emang cuman ditanya otot Otot pernapasan aja. kan. Cuman Otot pernapasan. ya Dia ngapain? option kita tuh nggak lengkap, jadi payah untuk jawab. Nah iya, dari optionnya nggak bisa nentuin dia soalnya apa sih. Jadi jawabannya bisa semua kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya otot pernafasan, kalau misalnya untuk inspirasi, dia tuh biasanya tuh dia mengangkat. Jadi dia untuk ngebesarin rongga toraksnya, jadi pastinya dia tuh untuk ngangkat-ngangkat kayak gitu, ngangkat iga pertama, ngangkat sternum, ngangkat koste-koste, itu tuh dia pasti untuk ngangkat. Sedangkan kalau misalnya untuk ekspirasi, dia tuh nurunin kayak gitu. Jadi, sorry ini aku masih ada nggak ya? Sorry. Ada apa? Lo. Udah kelihatan nggak share screen? Sudah. Udah. Tadi nomor 27. Jadi kalau misalnya untuk yang ekspirasi itu tuh dia bakal nurunin. Jadi elevasi sternum dia elevasi itu nurunin atau naikin. Oke, kalau yang untuk yang ekspirasi dia yang nurunin. Terus untuk inspirasi juga diafragmanya dia bakal mendatar.
karena dia bakal kalau mendatar dia kan otomatis rongganya tuh bakal lebih besar. Terus kalau dia ekspirasi diafragmanya bakal melengkung lagi atau mengecil lagi gitu. Nomor 28, keseimbangan asam basa di bawah ini yang benar. Kalau di sini nggak ada jawabannya sih kalau dari Nggak option. lengkap. Iya, penjelasannya udah yang aku jelasin dari yang tadi, gambar tadi ya. Bisa tuh di PPT sistem asam dan basa. Terus nomor 29 ini aku nggak tahu sih jawabannya soalnya ini Itu ada kalau yang nggak tahu. salah ada Nomor, di PPT Dr. Rehana kalau nggak salah. jadi jawabannya apa? Soalnya tuh kurang di sini. Harusnya dari 75 sampai 70 dia berkurang. Oh, Jadi iya. jadi kalau lebih dari 5% itu masuk ke manusia berat. Jadi Ya nggak sih? Ya, jawabannya D sih kalau kami pelajari. Aduh, sini ada nggak? apa? Sorry. Apa jawabannya? Manusia berat. Oh, Sorry. berat ya. Oke, berat Ada ya. tuh Ya, di PP. itu Dor. Halo? Mau nambahin juga dia tuh dalam sebulan kalau nggak salah ya. Ya, ada sebulan. Nih, Dari selama sebulan. 75 sampai 70. Ada tuh di PPT. Berarti Dor, jawabannya apa? Manusia berat. Dia tuh seperti ya, manusia berat. Kalau signifikan tuh kalau dia kurang dari 2%, berkurang. Kurang dari 2%. Persentase dia tuh. Oke. Ini tadi nanya otot-otot pernafasan nomor 27, otot pernafasan berfungsi untuk. Di sini optionnya tuh nggak jelas, jadi nggak tahu jawabannya apa. Tapi kalau dari pemahaman aku, kalau misalnya untuk yang inspirasi tuh dia lebih kayak mengangkat kayak gitu supaya rongga toraksnya tuh lebih besar, supaya yang di volume udara yang dimasukkan tuh lebih banyak kayak gitu. Jadi contohnya tuh dia kayak mengangkat koste, mengangkat sternum, terus dia inspirasi juga dia diafragmanya tuh mendatar, atau kalau mendatar kan diafragma tuh otomatis makin ke bawah, jadi rongga toraks tuh lebih besar kan kayak gitu. Terus kalau yang misalnya otot pernafasan untuk ekspirasi, kalau kontraksi dia tuh dia untuk yang nurunin lagi, dari relaksasi otot pernafasan yang inspirasi tadi. Jadi dia bisa kayak nurunin yang tadinya kosti itu keangkat, jadi kostinya itu turun kayak gitu loh. Terus diafragma yang tadinya mendatar, dia jadi melengkung lagi, jadi relaksasi yang kayak gitu. Gitu. Oke, udah ada yang mau nanya? Udah, guys. Udah. Apakah ada yang mau nanya, guys? Karena tidak ada nih, Anissa. Terima kasih banyak ya, Anissa. Iya, Sudah ngajarin sama-sama. saya. Thank you, Nisa. Thank you.